Nah, jadi ketika awal itu ulos itu sebagai penutup tubuh dari suhu yang ada di sana, dan akhirnya berkembang digunakan untuk kepentingan adat. Awalnya sih sebagai tinggi itu ya, karena posisinya memang dia dingin, betul. Iya, jadi waktu manusia atau leluhur kami, kayaknya seluruh dunia ya, ketika kain sebagai penutup tubuh. Jadi ulos itu digunakan sebagai penutup tubuh. Kalau sekarang malah dijadikan fashion gitu ya? Ya, seiring perkembangan zaman, karena kayak yang namanya budaya ini kan sesuatu yang dikerjakan atau digunakan setiap hari sehingga menjadi tradisi dan kemudian berubah menjadi budaya. Nah, akhirnya kita sekarang ini kain tenun ini seiring zaman juga berubah, dia dijadikan untuk gaya hidup, untuk fashion dan interior. Kita langsung ngomong kali ini ya, ini sama jenis-jenis ulosnya mungkin bisa dibahas mungkin ada beberapa. semua di sini contohnya, Bapak Ibu. Nah, Ada mungkin dari yang Bapak, ulos tertua. nah atau- tadi bicara ulos mangiring itu di sana itu. Boleh maju sini, ya, Nah, Mas, ini boleh mangiring. maju. Tadi sudah dibilang sama Ibu Joyce, Ya. ini digunakan oleh orang tua ya, ketika Anaknya baru melahirkan, ya, baru cucu, dapat cucu. ya, atau sulang pohopu juga dikasih. Iya. Sulang pohopu artinya anaknya sudah lahir tapi mereka belum diadatin. Oh, Oke. Nah, diberikan ini. Berarti diberikan atau digunakan Pak sebetulnya? Diberikan dulu lah. Diberikan artinya untuk digunakan atau hanya Iyalah, sebagai simbolis? Iyalah. Oh ya kadang-kadang kan habis dikaasih ditaruh gitu ya, berarti ini dipakai memang untuk sehari-hari dia juga. Oh iya enggak lah, Oh, berarti kalau zaman zaman kan sudah berubah. Kamu sini dong. Belakang. kadang-kadang dipakai juga dulu untuk gendong ya. Nah, Ini ya. iya, Ini kalau untuk bayi juga. Iya, Cocok. betul. Tapi juga ada ulos mangiring untuk ini, untuk ikat kepala. Ini ulos saya pakai ini sebagai identitas, karena ulos ini sebenarnya sebagai identitas untuk keluar dan di dalamnya. Ketika gini, di luarnya, ketika kita memakai ulos ini kelihatan oh dia orang Batak, atau ketika dia memakai hiu, dia itu tadi ulos itu adalah orang Toba ataupun Sipirong Angkola, ya toh? Lalu ketika dia menggunakan hiu, dia Simalungun. Ketika dia memakai oles, itu dia adalah orang Papak. Iya. Ketika dia karo, dia wis, yang artinya semua selimut. Nah, itu untuk kita ke orang luar. Tapi ketika kita ke dalam, terus kalau kita menggunakan ulosnya, kita ketahuan strata kita. Misalnya ulos yang ini yang ini. Nah, Ayo. ulos ini namanya ulos Simarinjam Sisi atau Simarinjat Sisi. Ulos ini dipakai dulu oleh Raja Ihutan. Raja Ihutan tuh raja yang perkataan dan tingkah lakunya itu diikutin. Ya loh? Nah, raja gitu ya. Iya, betul. Nah, Raja Ihutan terakhir adalah Sisinga Maharaja 12. Jadi ini seiring waktu ulos ini waktu itu sudah sangat sedikit yang menenunnya. Lalu kemudian kita ulangi lagi ini pakai kapas dengan pakai warna alam. Nah ini dia. Jadi ketahuan ketika pakai ini dia ketahuan oh dia keturunan Raja Ihutan. Oh, nggak boleh sembarang dipakai Iya. orang lain. Iya. Nah Harus keturunannya. betul. Lalu silakan Bapak. lalu kemudian ini ada keturunan Motifnya. Motifnya. Dan ini warnanya. Lalu kemudian ini ulos ini nih, ulos runjat. Ulos runjat. Nah, ulos runjat ini juga dulu dipakai oleh pemimpin, dibuat di Toba. Itu juga tadi di Toba. Nah, ulos ini juga 2008 tuh susah banget dipakai. Lalu kemudian kita ikutkan berarti untuk, boras. perlombaan kain tenun Boras, ASEAN Bang. Silk. Ini pakai dengan tencel dan ini pemenang ya untuk Indonesia dan ASEAN. Wow. Nah, ini umurnya berapa 2008? Iya. Ya. Lalu Itu kemudian warna alam ya Bu ya. Iya. Lalu kemudian yang sana itu Oke, ini. gantian lagi Kak. Nah, ini mungkin Ito ini ibu ini yang bisa terangin ini. Ayo. Mohon dikoreksi kalau salah. Oh, iya. Ini ragi hutang ya itu. Betul. Biasanya dipakai untuk pengantin. Iya. Ya. Ulos ini disebut dengan ulos hela. Ulos hela. Ulos Jadi hela. doa dari orang tua kepada pengantin laki-laki dan perempuan Iya. untuk
sekuat bisa seperti sekuat tadi kan dibilang ragi rotan, seperti rotan, seperti tangguh dan tetap setia sampai mati. gitu ya. Iya, Iya. perkawinannya didoakan seperti itu. Nah, ini ulos ini disebut juga ulos hela. Karena gini loh, ulos ini diberikan diulosi oleh kedua orang tua perempuan kepada kedua mempelai. Oh. Nah, aku kasih tahu ya. Kenapa dibilang ragi otak? Ragi itu artinya adalah motif tenun ikat. Oke. Ragi motif tenun ikat ya. Kemudian hotang itu adalah rotan. Nah, ini dia ini. Ini bisa didekatkan. Jadi kalau kita punya rotan dipotong, tengahnya itu motifnya seperti ini. Nah, ini dipindahkan oleh nenek moyang kami ke sini. Ini mau tenun ikat loh nih. Tenun ikat. Nah, ini benar-benar yang tradisional yang pertama-tama ini warnanya seperti ini. Oke. Wow. Ragi gotang itu favorit kita ya, itu Iya, banyak iya, sekali. iya, di perkawinan ada. Dan untuk laki-laki juga ada. Tapi ini pakai gedogan, ini udah pakai ATPM, udah pakai cucak. Mohon maaf Pak, kita agak roaming sedikit. Ini tadi bicaranya apa ya? Iya. Nah, Ada alat subtitle tenunnya, di sini. Alat tenunnya. alat Oh, tenunnya. alat tenun. Ini masih sangat sederhana, bahkan Ini udah modern. Jadi pakai Udah alat modern. tenun bukan Oh. mesin tenun. Iya, bedanya. kayak yang ada di Troso, alat tenunnya. Oh. Oh, begitu. Udah nggak roaming ya? Udah bisa sedikit Oke. Pak. Bapak Ibu ini Lalu? saya mau nanya mengenai warnanya, boleh nggak? Oh, boleh dong. Ada artinya nggak sih? Biasanya tuh merah, hitam, putih, lalu ada benang emas dan peraknya. Apakah ada arti dari warna-warna di ulos ini? Saya dulu dong, yang nanti itu akan pakarnya, tapi saya sangat terkesan dengan arti merah, hitam, dan putih yang banyak kami pakai hampir setiap ulos. Merah tanda keberanian, semangat untuk berjuang, kemudian putih kesucian dan kesetiaan, kemudian hitam kepemimpinan. Jadi itu dasar sekali sebagai manusia Batak khususnya diharapkan semua keturunan orang-orang Batak adalah orang-orang yang bisa menjadi pemimpin. Dan berani filosofinya ya. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Sebenarnya perak dan metalik itu datang belakangan di zaman modern. Oh, Jadi tidak ada karena kita tinggal di pegunungan, budaya dengan benang emas atau benang perak itu nggak pernah ada, itu baru belakangan. Dan ini boleh dikatakan merah, hitam, putih itu ada, sebenarnya ada biru juga. Ini disebut warna budaya. Dan warna budaya ini sebenarnya kayaknya bukan hanya di Batak, tapi masyarakat adat ataupun sekarang lagi ngetop di dunia dengan istilah indigenous peoples. Oke. Indigo, Indigenous. 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 People. Oke, lalu kemudian, nah ini dia nih, ini keren ini. Ini boleh. Ini ada yang paling motif paling tua atau paling legendaris nggak sebenarnya Pak? Kalau Atau tua semuanya? karena nenek moyang itu kita literasi sangat lemah. Oke. Jadi ini memang ulos yang lama-lama kita revitalisasi. Oke. Lalu kemudian ini ulos tumtuman. Yes, Jadi sir. ini hanya dipakai oleh raja juga. Ini ulos ini namanya ulos edang-edang. Jadi edang-edang itu ulos ketika dia ngecek. Kalau misalnya di sana itu ada onan tuh kayak macam kemol. Nah dia pakai itu, Tebak pesona ya Pak? Iya betul. TPTP. Ulos edang-edang. Dia juga dipakai untuk hohos, untuk untuk apa namanya ban pinggang. Oke. Ban pinggang dipakai ada, tapi size-nya dibuat sedemikian rupa. Nah ini motifnya ini banyak, ini kayaknya universal motifnya ini. Bukan hanya di Batak, tapi ini motifnya artinya tumtuman. Tumtum itu gini, mentumtum, mengikat. Jadi raja itu dia harus mengikat sifat dia, perkataannya. Seperti itu. Lalu ini yang paling penting nih Ya, ini terakhir ya, terakhir. Ini terakhir. Karena keterbatasan waktu ini, mohon maaf Bapak ya. Silakan. Ulos nanti kita bikinin satu episode sendiri. Ya, itu dia. Karena memang dalam Tiga sekali segmen. filosofinya Nah ya. itu dia. Nah baru ini sedikit ini. Iya. masih sedikit nih. Jadi gini nih. Ulos pernah ada di dalam Batak tuh ada ulos namanya ulos Naninondang. Ulos itu motifnya ditenun dengan teknik songket dengan menggunakan batu-batu permata. Batu permata didapat dari pelabuhan Barus. Lalu kemudian ketika peristiwa sejarah itu sangat memilukan ketika pasukan Padri itu membunuh, menggenosid orang Batak. Bukan hanya laki-laki dewasa, ibu-ibu dan anak-anak. Lalu kemudian ini hilang. Kemudian diganti dengan pins dari plastik. Lalu kami kemudian mengganti dengan kristal.
Jadi dari kain tenun kita bisa nge-tracing tentang sejarah. Sejarahnya pun juga Iya. tertulis. Karena Mama ini juga desainer, jadi makanya dia tahu semua detailnya. Saya juga sekaligus tekstil. Tekstil Tekstil juga, bikin juga berarti. Tapi Iya. izin ini karena waktunya sangat terbatas, terakhir Bu Joyce singkat saja Bu, harapan tentang ulos di Pelestariannya. Indonesia, pelestarian seperti apa, singkat saja. Ini yang kami tunggu-tunggu Ya. sebenarnya. Terima kasih. Satu mimpi kami adalah kalau boleh pemerintah mendukung adanya museum ulos atau paling sedikit sentra dari 5 buah atau 6 buah Batak sehingga ada tempat-tempat konsentrasi penenun. Dan kalau wisatawan datang ke kawasan Danau Toba ke Sumatera Utara, mereka akan cepat dapat menemukan ulos, walaupun memang kami bisa terima bahwa karena waktunya pembuatan lama, tenun tangan kebanyakan itu agak mahal, tapi saya rasa itu menjadi nomor 2. Tetapi kalau boleh, mohon dipertimbangkan Menteri Kebudayaan untuk ada museum ulos, karena kami punya ratusan ragam ulos dengan segala cerita-ceritanya. Terima kasih. Pak Medi lagi buat, kita Saya lagi tunggu, buat, kita nantikan ya. saya lagi bangun sebuah galeri, kemudian living center, ini sudah jadi, kemudian museum saya, karena ini semua karya saya. Oke. Jadi saya tidak mengkoleksi yang antik-antik, tapi semua karya saya bersama dengan para pengrajin. Oke, kita tunggu Luar nanti biasa pas sudah sekali. jadi ya. Pak Iya. Medi ya. Tahun depan ya? Tahun depan Tahun ya. depan, Tahun siap, depan. siap. Berarti 2 minggu lagi ya Pak? Iya. Enggak lah. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir di sini dan masih memberikan wawasan baru mengenai ulos untuk kita semua. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bunga Khatulistiwa karena setelah ini masih ada persembahan yang sangat luar biasa sekali. Jadi tetap di Bunga Khatulistiwa. Ragam seni dan budaya Indonesia. Oke, 2, 1. Oke, Kak. Oke.